Hai semuanya, nama gue Lauren dari Two Icons. Hai, nama gue Vira Maringka, gue top 2 di Bintaro's Next Top Model. Wah, fans gue! Hai guys, nama aku Ayunisa. Halo, nama aku Femi, aku dari Bintaro's Next Top Model, udah top 2. Gue gak ditanyain gue nonton apa enggak. Gue gak tahu acaranya. Biar nanti kalau misalkan gue gak tahu, gue gak dibully gitu loh. Gitu. Intan cantik banget. Dia diapain aja mah, udah. Kayak. Gak ada yang dipaksa, gak ada yang Kalau Devina itu, nih kayaknya nih selama apa namanya aku nonton ikutin Indonesia Next Top Model tuh Devina tuh bener-bener kayak tegang, bukan tegang sih, maksudnya dia kayak gue tuh harus menang gitu. Jadi dia kalau jalan tuh kayak agak kaku gitu kalau menurut aku, nggak tahu sih ya, kalau itu sih menurut pendapat top tuh ya. Menurut kakak gimana? Aku ngeliat mereka mungkin ini lagi fitting kan ya? Ini bagus-bagus aja sih aku lihat. Kayaknya dia tuh lagi kayak pengen direkrut gitu sama Ya karena aku ngeliat kayak agak tegang gitu sih, mungkin karena mau direkrut lagi audisi gitu ya, lagi audisi terus mungkin kayak ada, kalau orang audisi kan ada ekspektasi gitu kan, terus mungkin karena ini lagi di acara juga diliatin gitu makanya agak takut gitu. Halo. Please, ya aku buka. Rambut kamu juga kamu pilih. Mantap. Confidence level gue dari kayak segini langsung jebret gitu, kayak wow, gue bahagia banget. Jebret. Wow. Ini pilihan lah baju sama mereka. Pas gue ngeliat, Bajunya lucu banget. biasanya diambilin warnanya hijau yang stabilo. Terus gue tuh dapet warna bajunya tuh yang lebih Ini cocok banget sih tadi. Cocok Dipakai banget. sama Grace. bajunya pastel. Ini juga jarang cocok banget nih dipakai. gue dapet Kulitnya gelap terus jadi nyala banget. Ini semua ini keren banget dipakai. Sayang banget Grace. Dia di sini comeback atau nggak? Dia comeback, dia sama Ranti. Oh, wajar sih kayak pressure. Keren banget sih. The balance is there, model. Nah, aku pakai baju ini kelelep. Apa ya, business woman. Ya, ini diwanglang ya? Gitu-gitu. Ini sih keren karena Nggak feminim nggak sih? Iya. Jadi kayak 3 konsep yang beda banget gitu. Kalau si Yumi tadi aku ngeliat dia cuma pakai cuma beb dikat ya. Tadi aku ngeliat si Yumi waktu dia pakai kemeja itu, dia dapat banget sih moodnya dan vibes-nya juga. Kalau yang Ilen tadi kan aku sempat lihat 2 ya, yang waktu pakai dress sama pakai jas. Sebenarnya Ilen jalannya bagus sih, aku ngeliatnya bagus banget waktu pakai dress. Cuma waktu pakai jas mungkin kayak vibes-nya masih ke bawah waktu pakai dress gitu aja. Tapi Devina lebih cocok yang pas jalan terakhir itu ya, nggak sih yang dibanding pakai yang suit gaun? itu ya. Iya benar. Soalnya muka dia tuh kayak tegas. Kalau yang cocok kalau menurut gue tadi Ilen yang dress, Yumi yang danjo sama Devina yang terakhir. Benar. Juga. Okay, let's go. Let's fly. Inhale, tarik nafas. Exhale, fly. Gimana ya? Nggak ngerti gue nggak ngerti sih kalau di situ. Pernah yoga nggak kak? Ini acro yoga nggak sih? Yang diangkat-angkat acro kan ya? Aku belum pernah coba acro yoga sih guys, yang kayak berdua gitu. Lo harus tahan perut gitu nggak sih? Kayak Dan harus fleksibel gitu badannya. iya. Iyalah takut nggak sih? Kalau lo nggak punya basic di yoga gitu loh. Iya, gue pernah sih kayak gini tapi yoga challenge buat di YouTube. Kayak gini tahan napas nggak sih kak? Sebenarnya aku juga nggak expert ya guys, cuman kayak gini tuh kuncinya kalau tekniknya udah tahu, kuncinya cuma kunci perut sih, core-nya gitu, malah nggak boleh tahan nafas. Kalau pose yang ini tuh nggak tahu ya, kayak mungkin lebih lumayan pose yang ini kalau menurut aku, soalnya dia kayak bisa duduk nggak sih? Kalau yang tadi kan dia nggak ada pegangan gitu loh, kaki sama tangannya. 3, 2, 1. Dia nggak segemeter Ranti ya. Iya, dia kayak lebih. Ilen yoga nggak? Atau nggak? Dia dancer, cheerleader gitu, jadi udah biasa diangkat-angkat. Dia cheerleader, ya wajar sih. Maksudnya kayak jadi dia tahu gitu loh. Gitu kan, aku langsung. Aduh, yang ini paling serem nggak sih? Iya, dia nggak ada mau pegang mana coba, jatuh aja. Misalkan kalau kalian di posisi Devina nih, terus kayak bisa ngintip siapa gitu kan, kalian bakal milih siapa? Dan masa kan ada option untuk gue nggak mau lihat siapa, gue mau fokus aja. Kalian milih untuk yang mana? Lihat lah,
Ilen, soalnya backgroundnya cheerleader kan, jadi siapa tahu bisa lihat inspirasi gayanya dia gimana. Kalau menurut aku kayaknya aku nggak pilih siapa-siapa, aku karena takut ya kalau ngeliat orang pasti pengennya tuh ngelebihin dia gitu ya. Jadi mendingan sebisanya gue aja gitu, nggak usah yang kayak ngeliatin orang ntar malah insecure sendiri gitu, capek sendiri sih kayak gitu ya. Kalau gue kayaknya justru nggak mau lihat siapa-siapa deh. Soalnya kayak takut gitu loh, oh ini gayanya udah gini berarti mungkin gue nggak boleh pakai gaya Ya, itu. Jadi mikir ntar gue gayanya yang beda dari dia apa. Padahal kan kalau kita nggak ngeliat dia, kita bisa aja gayanya sama gitu loh. Kita Tapi bisa nggak disalahin gitu, nggak dijudge. bener. Iya benar-benar. Tekanan sih, berarti judges kan nanti ngeliatnya kayak berarti lo harus lebih bagus dong kan lu udah nyontek. Iya benar-benar. Udah lihat gitu. Terus kalau gayanya sama, lu kan nyontek. Iya, makanya nggak Serba salah ya? gitu ya. Misalkan nih aku nggak biasa melakukan ini, aku mungkin bisa pilih ambil privilege karena aku pengen tahu caranya tuh kayak gimana, daripada nanti udah sampai set baru tahu caranya kayak gimana, jadinya lebih pressure lagi kayak aduh tahu gitu tadi gue pakai gitu kan. Oh iya sih. Tapi kalau misalkan nih gue ambil resikonya adalah gue jadi insecure gitu loh. Jadi kalau gue sih mungkin akan ngambil privilege dan pilih Ilen karena memang dia berpikir kalau Ilen ini master lah ya di situ. Aku nggak akan pilih yang master sih karena Iya yang deh penting kayak kayaknya. tahu. Cuma kalau lihat Ilen yang selancar ini nanti aku jadi aduh kenapa tadi gue jelek banget. Aku Ilen. Ilen. Ini siapa yang jadi best foto? Ilen. Femi? Ilen, aku tetap Ilen sih. Juga. Ilen. Sama ya. Kamu nih di antara yang lain, kamu nih paling bule, ya. Saya nih kalau lagi males ribet, saya pakai model bule. Kenapa? Karena kalau bule bengong aja cantik. Beda kalau sama yang model Asia kan harus kayak sampai effort banget gitu ya. Kamu itu dari face yang kita lihat langsung. Harusnya kamu tuh berwajah bule, keuntungan di kamu tuh banyak. Tapi saya nggak tahu kenapa ya. Setiap saya lihat kamu di foto tuh nggak pernah bagus. Gimana model Asia? Sebenarnya ini aku ngelihat ada beberapa perspektif ya. Maksudnya tadi dia kan bilang kalau lu tuh gue lihat fotonya nggak pernah bagus kayak gitu kan. Ada kata nggak pernah bagus kan. Berarti mungkin karena apa ya, ada rasa kayak pengen dia tuh lebih bagus lagi gitu. Cuman aku menurut opiniku ya, balik lagi kalimatnya tuh kayak kurang gitu. Karena ya itu balik lagi juga opininya Kak Ivan ya, preferensinya Kak Ivan yang beranggapan atau berpikir bahwa bule kalau diem Bengong aja cakep. gitu kan. Cuma menurut aku gimana ya, itu kan merupakan sebuah opini gitu. Dan ini kan disiarin di TV nasional gitu kan. Dan takutnya orang-orang yang kurang paham itu jadi melihat itu oh iya juga ya, dan menjadikan opini itu tadi jadi sebuah fakta dan semua orang jadi membenarkan gitu. Kalau lu udah jadi model berarti kayak lu punya that face gak sih? Kayak kita mampu gitu menjual produk-produk yang kita bawain. Kayaknya agak nggak selamanya yang bule lebih cantik, nggak selamanya juga yang Asia lebih cantik gitu loh. Kayak pasti tiap orang ada marketnya sendiri-sendiri nggak sih? Makanya ada orang yang kayak lebih cocok di foto, lebih cocok di catwalk. Kayaknya kurang tepat sih. Kayak aku komen kayak gitu. Kalau yang aku orang awam tuh ngeliat modeling ya emang harus kurus, cantik, dan kayak ada standarnya banget gitu kan. Nah terus mungkin kalau Kak Ivan ini kan emang dia jatuhnya tuh baby boomers mungkin ya. Jadi mungkin udah agak sulit untuk ngelihat yang oh kita tuh bener-bener sebeda itu loh. Ini dunia tuh beda banget, tiap orang tuh beda banget. Dan kalau ngomong kayak gitu ya sedih karena tiap orang tuh cantik men gitu, cantik untuk dirinya sendiri aja gitu loh. Jadi kalau misalkan masalah cantik itu sangat relatif, subjektif banget. Jadi kalau ngomong cantik itu ya semua orang cantik dengan caranya masing-masing aja gitu. Yang eating Ini gue disorder. kemarin lihat di TikTok ya kalau nggak salah. Tapi udah lewatin itu. Oke. Dan sekarang aku udah tahu siapa diri aku dan aku kayak lebih menghargai. Kenapa kayak gini? Depresi. Bentar, saya penasaran deh dengan teman-teman di sini, apalagi kamu Ilen. Kamu tuh cantik, kamu tuh model, wah, tinggi.
seksi iya, pinter iya. Kalau kamu depresi, kamu tuh menghina tukang martabak yang jualan depan rumah saya. Kamu tuh menghina tukang martabak yang jualan depan rumah saya. At first juga aku nggak paham kalau itu tuh ternyata penyakit mental. Aku tuh nggak sadar diagnosnya eating disorder. Eating disorder? Eating disorder. Jadi kamu muntahin atau kamu? Nah, jadi kayak pernah 2 kali sih, kayak yang pertama jadi kayak pengen makan terus, yang kedua jadi kayak nggak mau makan apa-apa, tapi nggak sampai muntahin sesuatu. Aku kayak jadinya hampir tiap hari Saya suka banget makan, jadi saya eating disorder kali ya. Ada memang mental Bu. Kayak di modeling industri tuh kayak aku dipaksa banget buat turunin berat badan, sedangkan kayak aku masih muda itu, masih kayak baru beres SMA kan, dan itu ternyata pressure buat aku karena aku udah nyoba segala diet tuh aku nggak bisa, terus jadinya stres, dan itu tuh aku nggak sadar kalau misalnya aku stres. Aku nyobain segala diet tapi aku gagal, dan alhasil tuh kayak aku malah karena stres itu timbangan aku malah makin naik, dan aku makin dapat banyak bully sama body shaming di dunia modeling. Aku sebenarnya paham perasaannya Ilen karena mungkin aku juga pernah ada di posisi Ilen gitu. Kalau menurut gua pas Dedi bilang kan kamu tinggi, cantik, seksi. Berarti kalau yang pendek, jelek, nggak seksi, bantet gitu berarti baru boleh depresi gitu. Sebenarnya sekarang itu orang-orang tuh harus mikir kalau penyakit mental itu kayak penyakit fisik gitu loh. Orang-orang tertentu nggak mungkin kena gitu, ya nggak kayak gitu loh harusnya. Aku sebenarnya paham perasaannya Ilen karena mungkin aku juga pernah ada di posisi Ilen gitu. Aku mungkin ada di industri ini banyak orang yang banyak pressure, dan itu tuh menjadi sebuah mindset gitu loh untuk kita. Dan kita tuh sering ngomong kayak aduh gendut banget, sedangkan orang ngelihat kayak 0% gendut gitu loh, kayak mananya yang gendut. Tapi semua orang can feel that, kayak aduh paha gue gede banget deh. Menurut orang itu nggak gede sama sekali. Menurut kita kayak ya ampun gede banget, kayak itu tuh udah makanan. Semua orang tuh kayak gitu di lingkungan ini gitu aku ngerasanya. Jadi ketika tanpa sadar aku ngomong seperti itu, makanya tadi aku bilang mungkin Mas Panca sama Cipet di sini lebih lebih empati dan mungkin paham gitu loh posisi Ilen. Nah, karena aku pernah kayak gitu, jadi nggak sengaja ngomong kayak gitu, dan aku pernah mendapatkan respon yang sama seperti yang didapatkan Ilen kayak gini. Lo kayak gitu, lo bilang lo gendut, terus maksud lo gue gajah, terus maksud lo gue nggak bermaksud ngomong kayak gitu loh. Cuma kayak semua orang tuh punya insecurity gitu loh, dan kita tuh nggak bisa ngontrol dan nggak bisa ngatur orang itu. Ya lo nggak bisa lah kayak gitu, lo kan tinggi, ya lo nggak bisa lah kayak gitu, lo kan cakep, ya nggak bisa kayak gitu. Kagak nyambung masalah. Nggak nyambung. Balik lagi, bener yang dibilang Vira tadi, kalau penyakit mental itu sama kayak penyakit fisik, dan itu bisa menyerang siapa aja gitu. Nggak bisa kayak orang batuk terus ya lo kan cantik, lo nggak boleh batuk lah, yang nggak bisa gitu. Terus maksud lo yang nggak cantik yang boleh batuk gitu loh. Pada saat itu juri kurang memahami posisi Ilen aja sih mungkin. Dan memang mungkin kurang tahu, kurang edukasi itu. juga nggak sih? Kurang paham mengenai isu tersebut. Karena mungkin itu belum pernah terjadi di hidup mereka, atau nggak ada orang yang mengalami itu di lingkungan hidup mereka gitu. Cuma ya harapanku setelah ada Ilen ini, dan mungkin banyak orang yang berkomentar di Twitter juga jadi lebih aware sih dengan isu ini. Dan itu menurut aku itu isu yang sangat sensitif, jadi harus hati-hati ngomongnya juga. It can hurts. Iya benar. Apalagi ini kayak buat siaran gitu loh di TV, kayaknya kurang tepat ya. Apalagi kita masih belum terlalu paham nih sama eating disorder gitu-gitu. Kayaknya agak gak bijak gitu buat ditayangin. Terus juga menurut aku ini mending nih kayak yang nerima pesan itu kan kita nih, misalkan yang kayak ngerti oh itu tuh salah, itu harusnya tuh nggak kayak gitu. Tapi kan orang Indonesia masih banyak yang literasinya tuh rendah, jadi kayak nggak ngerti ini tuh sebenarnya apa sih. Berarti yang dibilang mereka tuh pasti bener gitu, yang dibilang televisi tuh bener. Jadi mereka itu bisa bikin pengaruhnya tuh luas sebenarnya. Ya gitu. apalagi dia maksudnya dia kan kayak public figure gitu kan, kayak fansnya denger. Fansnya kan juga beragam range umurnya. Terus kalau yang nggak gitu paham juga ya percaya aja nggak sih? Bener, makanya. Kalau pertama pas kan gue emang suka ngikutin nih dari Asia's, gue tuh ngikutin nonton. Jadi pas ada ini gue langsung kayak gue harus nonton. Pasti dramanya nih lebih banyak nih daripada yang di manapun itu kan. Jadi pas gue nonton paling menonjol di situ Yumi sih. Jadi kayak dia kan paling kayak jadi kayak paling kelihatan oh ini pasti punya personality yang beda. Jadi menurut gue Yumi termasuk 3 besar.
Terus gue ngeliat Klavita pertama kali, mukanya mirip kayak Ayu Gani nggak sih? Kayak agak sekilas mirip Ayu Gani. Jadi gue mikir, mungkin dia juga berpotensi bisa nih menang gitu karena mukanya. Terus sama yang menonjol juga di situ tuh Mashita malah gue pikir. Jadi karena dia kan kulitnya hitam terus kayak mukanya manis gitu. Jadi menurut gue dia bisa gitu 3 besar. Taunya enggak. Semuanya enggak ya. Tapi salah semua ya? Salah. Gue karena agak-agak bingung ya. Yang pertama gue pilih Ilen. Karena ya ini first impression tapi aku lihat ini adalah acara kayak disiarin di TV, ini punya TV gitu loh acaranya. Jadi membutuhkan satu wajah yang sangat komersil gitu kan. Jadi aku pilih Ilen yang pertama. Terus yang kedua untuk yang high fashion, aku pilih Yumi. Sama satu lagi sebenarnya pengen tahu banget yang personality-nya seru gitu kan. Tapi kan ini first impression aja ya, gue nggak tahu cuma dari foto doang. I choose this. Siapa? Ini Sharon. Ilen, soalnya dia tuh cantik tapi model juga gitu mukanya. Jadi kayak bisa di komersil, bisa di high fashion juga. Soalnya emang cantik dan model. Terus Kayumi sih, soalnya kayak Kayumi mukanya berkarakter unik gitu. Dan mungkin Grace atau Gea. Yumi pertama karena dia yang sangat bersemangat gitu kan, jadi kelihatan banget nih. Terus yang kedua tuh Mashita karena dia juga yang heboh banget gitu ya. Terus yang ketiga antara Gea atau enggak Flores ya. 2, 1, action! Kenapa kencang banget ya gue udah. Lo ngapain tadi komen-komen ke gue kayak gitu? Ya gue emang sejujurnya gue aja, gue tuh objektif orangnya. Gue nggak suka ngeliat lo kayak gitu, ya gue komentarin, bukan karena gue mau jelek-jelekin lo. Mentang-mentang lu udah best foto banyak, lu bisa komen-komenin gue. Nggak kayak gitu. Juri. Enggak, gue nggak kayak gitu. Maksud gue ya itu karena menurut gue lo nggak bagus aja di situ. Gue nggak suka deh lo kayak Biarin, gitu-gitu. iya nggak apa-apa. Kamu nggak suka aku nggak apa-apa. Mana banyak kenapa sih? Ini maksudnya apa nih? Gue tuh di sini tiap ada apa-apa selama ini cuy. Gue tuh tiap ada apa-apa, gue selalu ngomong sama kalian. Ya udah, kalian ada nggak ngomong sama gue soal ini? Ya udah kalau gitu sih gue gini aja sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Nih lo lihat nih. Jangan gitu dong Kak Yumi, ini kan telurnya buat bareng-bareng Kak. Gue nanya selama ini gue di sini kalau ada apa-apa gue pasti Iya ngomong sama belum, kalian. kita mau ngomong. Gue tiap ada apa-apa nih gue kasih tahu ke kalian. Kita Kalian mau kayak ngomong ya, gini-gini, tunggu ada dulu nggak dong sama Kak gue? Yumi, dikomunikasikan Kak. Ada nggak kalian ngomong kayak gini sama gue? Nggak Ngomongnya ada, pelan-pelan ya dong, udah. dikomunikasikan, Nggak jangan ada, langsung kan, marah-marah ya udah. dulu. Ya udah, ya terus kenapa? Terus kenapa emang? Ya komunikasikan, jangan langsung marah-marah, tanya satu-satu. Gue tiap ada apa-apa ngomong sama kalian yang kayak gini. Enggak, Kalian tadi pernah ngomong nggak sama komunikasi? siapa? Kalian pernah nggak komunikasiin sama gue? Ini Femi di tengah dari Devi jadi masih Iya, kelihatan ya. Ya udah, kalian nggak ada komunikasi sama gue. siapa? Yumi. Bayar siapa yang begini? Yang gini aja bunda. Sharon. Gue jadi Evelyn yang. Jadi Gea. Thank you so much for watching to Icons TV and Pearly Boss. Don't forget to like, comment, subscribe And share. Bye!